Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat sehingga kita dapat berjumpa kembali walaupun masih dengan secara online untuk melanjutkan kegiatan belajar fikih. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita kaji bisa dengan mudah, bisa dengan ringan kita pahami, mendatangkan manfaat, barokah, dan juga tambahan ilmu yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, semakin mengetahui tentang Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dalam mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari dan juga menjadikan kita semakin bertakwa, semakin berbakti sehingga kita pun berhak mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula, marilah kita perbanyak sholawat dan salam terlebih di hari yang penuh dengan berkah ini, yaitu hari Jumat. Marilah kita perbanyak sholawat dan salam kepada uswah hasanah kita, kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, marilah kita sebelum memulai pembelajaran mengoreksi niatan kita. Marilah kita setiap kali memulai pelajaran kita awali dengan memperbaharui niatan kita, yaitu dengan menjadikan niat kita dalam belajar senantiasa ikhlas karena mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Kita harus menyadari dengan betul bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan kita di dunia ini kecuali untuk satu tujuan, yaitu beribadah kepadanya saja. Menjadikan ibadah kita betul-betul hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja dan tidak berbuat syirik di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Faman kana yarjullaha wal yawmal akhir falya'mal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa mengharapkan pertemuan yang baik dengan Allah dan juga mengharapkan kehidupan yang baik di alam akhirat nanti, hendaklah dia beribadah dengan mengerjakan amalan yang saleh, dan janganlah dia berbuat syirik dalam amalan saleh tersebut. Dan kita semua telah mengetahui bahwasanya menuntut ilmu tidak diragukan termasuk dalam ibadah. Bahkan kedudukannya pun tinggi dalam syariat Islam, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sebagian umat Islam untuk tetap tinggal, belajar, memperdalam ilmu agama, dan meninggalkan jihad fisabilillah. Maksudnya, jangan semua umat Islam semuanya pergi ke medan jihad fisabilillah. Hendaknya ada di antara mereka yang tetap tinggal untuk memperdalam ilmu agama dan juga belajar serta menuntut ilmu adalah cara terbaik
agar seseorang mampu meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, hendaknya di setiap hari kita kualitas ketakwaan kita tidak seperti itu saja dan itu saja. Tidak ada perkembangannya. Hendaklah di setiap hari kita berusaha untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang baik, orang yang sukses, orang yang berhasil adalah orang yang menjadikan harinya sekarang lebih baik daripada harinya yang kemarin. Dan esok harinya harus jauh lebih baik ketimbang harinya sekarang ini. Dan itu tidak mungkin bisa didapatkan kecuali dengan belajar dan menuntut ilmu. Nah, akan lebih bermanfaat, akan lebih berkah, akan lebih mudah seseorang meningkatkan kualitas ketakwaannya ketika dia belajar dan dia pun menjadikan niatnya dalam belajar ikhlas lillahi ta'ala. Dan untuk apa kita beribadah jika tidak ikhlas? Tidak ada yang didapat, hanya kerugian saja. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak ikhlas dalam ibadahnya, maka dia hanya mendapatkan apa yang dia harapkan sebatas di dunia saja. Tidak akan sampai manfaatnya bisa ia rasakan ke kehidupan akhirat nanti. Sedangkan kita di dunia ini bukan untuk indah kehidupan kita, bukan untuk meningkatkan kualitas sosial hidup kita, bukan hanya di situ saja. Tapi kita hidup di dunia ini ibarat seperti orang yang sedang menanam di sebuah ladang, di mana hasilnya bukan ia rasakan pada saat itu, bukan pada saat ia sedang menanam, bukan, tapi hasilnya akan ia rasakan nanti ketika ia sudah masuk ke dalam kehidupan akhirat. Tentunya balasan yang bisa dirasakan sampai ke kehidupan akhirat ketika usaha dan amalannya dikerjakan ikhlas lillahi ta'ala. Setiap ibadah jika dikerjakan dengan ikhlas maka balasannya akan sampai ke kehidupan akhirat dan pasti juga akan dirasakan di kehidupan dunia. Karena barang siapa mengharapkan akhirat maka akhirat akan datang kepadanya dan dunia pun akan ikut datang kepadanya. Tapi barang siapa yang mengejar dunia maka akhirat akan pergi berpaling darinya dan dunia pun akan lari daripadanya. Tayyib, ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, mari kita semangat dalam belajar dan bersungguh-sungguh serta menjadikan niatan kita dalam belajar senantiasa ikhlas lillahi ta'ala. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, pada pertemuan yang lalu kita telah mengkaji tentang memenuhi undangan. Ya. Dan ini termasuk hak setiap umat Islam yang wajib dipenuhi oleh umat Islam yang lainnya. Seorang muslim memiliki hak yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim yang lainnya. Yang diantaranya adalah, diantara hak tersebut adalah memenuhi undangannya, menghadiri undangannya. Tayyib. Di pertemuan yang lalu kita membahas hukum memenuhi undangan walimah atau hukum memenuhi undangan pernikahan. Penulis mengatakan bahwasanya hukum memenuhi undangan pernikahan adalah wajib. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma,
bahwasanya ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk menghadiri acara pernikahan, maka hendaklah dia datang. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tidak datang kepada acara pernikahan yang dia diundang untuk hadir, barang siapa tidak memenuhi undangan, artinya dia tidak hadir pada acara pernikahan yang dia diundang untuk hadir di sana, maka sungguh kata Nabi, sungguh dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Luar biasa ini. Ya, di sini Rasulullah SAW menyatakan siapa yang tidak hadir dalam acara pernikahan yang dia diundang, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Tayyib. Tentu memenuhi undangan yang hukumnya wajib, ada syarat-syarat yang harus diperhatikan. Jika syarat-syarat tersebut terdapat, maka memenuhi undangan itu hukumnya wajib. Tapi jika syarat-syarat tersebut ada yang hilang, maka tidak wajib untuk mendatangi acara pernikahan yang seseorang diundang untuk hadir di sana. Apa saja syarat-syarat yang jika ada maka mendatangi acara pernikahan menjadi wajib bagi seseorang yang diundang? Yang pertama adalah hendaklah walimah yang diadakan adalah walimah yang pertama. Maksudnya hendaklah acara pernikahan yang seseorang diundang untuk hadir di acara pernikahan tersebut adalah acara pernikahan yang pertama. Lalu bila diadakan walimah atau acara pernikahan lebih dari sehari, maka hadir di hari yang kedua itu hukumnya sunnah. Sedangkan hadir di hari yang ketiga itu hukumnya makruh. Jadi jika seseorang mengadakan acara pernikahan lebih dari satu hari ya ikhwan, maka jika kita hadir untuk pertama kali, kehadiran kita yang pertama kali itu hukumnya wajib. Jika kita hadir untuk yang kedua kali, maka itu hukumnya sunnah. Tapi jika hadir lagi di hari ketiga atau yang ketiga kali, maka itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh menghadiri acara pernikahan sampai ketiga kali. Yang pertama kali wajib, yang kedua itu sunnah, selebihnya menjadi makruh. Misalnya hari pertama kita udah datang, alhamdulillah kita telah melaksanakan kewajiban. Hari kedua kita datang lagi, alhamdulillah kita telah melaksanakan sunnah. Hari ketiga jangan datang, karena itu jatuhnya makruh. Demikian pula jika hari pertama kita tidak datang karena ada uzur, lalu kita datangnya di hari kedua, itu wajib. Di hari kedua jadi wajib, karena hari pertama kita belum datang. Nah di hari ketiga itu sunnah. Begitu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, makanan hari pertama pernikahan adalah hak yang harus dipenuhi oleh tamu undangan. Dan makanan hari kedua pesta pernikahan itu hukumnya sunnah untuk dihadiri oleh tamu undangan. Sedangkan jamuan makanan di hari ketiga pernikahan itu termasuk perbuatan sum'ah. Perbuatan sum'ah ini perbuatan yang salah. Karena perbuatan sum'ah ini adalah ibadah yang setelah dilaksanakan diomong-omongin ke orang lain supaya dipuji. Itu sum'ah. Barang siapa berlaku sum'ah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan ibadahnya itu adalah ibadah yang sum'ah, tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dari hadis ini menghadiri pesta pernikahan untuk yang ketiga kali itu hukumnya makruh. Yang kedua, hendaklah pengundang
Ya, orang yang mengundang adalah orang Islam. Kalau yang ngundang orang kafir maka kita nggak wajib untuk hadir. Yang ketiga, hendaknya pengundang, ya, orang yang mengundang bukan orang yang terkenal berbuat maksiat. Bukan orang yang suka memamerkan kemaksiatannya. Dan juga bukan orang yang zolim atau pemilik harta yang haram. Jika kita mengetahui bahwasanya orang yang mengundang adalah rentenir, orang yang suka makan riba, meminjamkan uang dengan cara riba secara terang-terangan, maka memenuhi undangannya tidaklah wajib. Yang keempat, hendaknya undangan ditentukan kepada seseorang. Maksudnya hendaklah undangan itu ditujukan kepada orang khusus. Misalnya disebutkan namanya Fulan bin Fulan, bukan kepada kelompok. Jika undangan itu ditunjukkan kepada kelompok, maka kalau sudah diwakili yang lainnya sudah tidak perlu lagi untuk datang. Tapi jika ditunjukkan kepada seseorang yang namanya dicantumkan khusus, ini yang wajib. Bila, sekali lagi ini penulis mengatakan, bila undangan untuk sekumpulan atau kolektif maka tidak wajib. Lalu yang kelima, hendaknya tujuan undangan adalah mendekatkan dan menguatkan hubungan baik. Tujuan undangan ini mempererat kekerabatan. Bila mengundang karena takut kepada sikap seseorang yang tamak pada suatu kedudukan, maka tidak wajib menjawab undangannya. Misalnya kita tahu nih orang ngundang kita karena ada maksud, ya pengen dapat jabatan, pengen dapat kedudukan, pengen dapat sesuatu lah yang tujuannya bukan untuk menjaga jalinan kekerabatan, bukan untuk memperkuat hubungan kekerabatan, tapi ada tujuan-tujuan yang lainnya. Maka hendaknya maka memenuhi undangannya tidaklah wajib. Yang keenam, tidak ada kemungkaran dalam acara pernikahan seperti minuman keras, nyanyian, musik, bercampurnya antara laki-laki dan perempuan. Jika ada kemungkaran pada walimah tersebut maka tidak wajib memenuhi undangan. Namun dalam hal ini, bila orang yang diundang bisa menghilangkan kemungkaran, hendaklah dia datang. Ya, dia wajib datang. Karena ya Nabi SAW pertama pernah bersabda, barang siapa benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka janganlah ia duduk di hidangan yang di sana ada minuman kerasnya. Maksudnya, jika seseorang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka jangan dia ikut nimbrung pada perkumpulan yang ada kemungkarannya. Ini hukum asalnya. Jadi jangan datang dan gak wajib datang. Tapi kalau misalnya dia mampu merubah, menghilangkan kemungkaran, maka kehadirannya itu wajib. Karena Nabi SAW bersabda, barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaklah ia hilangkan kemungkaran tersebut dengan tangannya. Jika tidak bisa maka dengan lisannya. Jika tidak bisa maka dengan hatinya, yaitu tidak ikut nimbrung pada perkumpulan yang ada kemungkarannya. Taib ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, itulah pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu. Taib. Insyaallah pada pertemuan sekarang ini kita akan masuk ke dalam bab yang baru, yaitu bab tentang khulu. Mudah-mudahan setelah kita memurajaah, kita bisa kembali mengingat apa yang telah kita pelajari di pertemuan yang lalu, sehingga memudahkan kita memahami pembahasan yang baru. Tayyib. Khulu. Khulu, apa itu khulu? Khulu, ya, mudahnya adalah
melepaskan. Itu artinya khulu. Khala'a yakhla'u, khul'un, melepaskan. Maksudnya adalah perpisahan antara suami istri dengan tebusan yang dibayarkan oleh pihak istri kepada suami, dan perpisahannya ini diucapkan dengan lafaz khusus. Ya. Khulu, perpisahan antara suami istri dan si istri membayar tebusan. Kenapa istri yang membayar? Karena khulu itu adalah istilah minta pisah yang datang dari pihak istri. Khulu artinya adalah perpisahan, ya, meminta pisah antara suami istri, meminta pisah, dan datangnya permintaan ini datangnya dari seorang istri. Sedangkan jika perpisahan datangnya, ya, ungkapannya itu diucapkan oleh seorang suami, maka namanya talak atau cerai. Sekali lagi, ya, kalau khulu itu perpisahan yang diminta oleh pihak istri kepada suaminya. Karenanya pada khulu ini seorang istri harus membayar kepada suaminya. Sedangkan jika perceraian itu diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya, maka perpisahan itu disebut dengan cerai. Taib ahibati fillah, agar lebih jelas, yuk kita buka buku fikih Muyassar. Penulis mengatakan al-babu tsalits, bab yang ketiga, fil khul'i, tentang khulu, wa fihi mas'alatan, dan pada bab ketiga ini ada dua pembahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, ma'nahu, berkaitan dengan pengertian khulu, wa adillatu masyru'iyatihi, dan juga dalil yang menjadi dasar hukum khulu. Baik, pembahasan yang pertama kita awali dengan pengertian khulu. Ta'riful khul'i, pengertian khulu. Al-khul'u lughatan, khulu secara bahasa ma'khudhun min khala'is thawbi, diambil, kata khulu itu diambil dari kata khala'as thawb, artinya melepaskan baju. Li'anna kullan minaz zawjaini libasun lil akhar. Nah, ini perlu kita perhatikan sebagaimana tercantum dalam bahasa Al-Qur'an, bahwasanya suami istri itu salah satu untuk yang lain diumpamakan seperti pakaian. Istri adalah pakaian bagi suami, suami adalah pakaian bagi istri. Dan namanya pakaian itu kan, ya, kadangkala dilepas. Dan dilepasnya pakaian dalam bahasa Arab disebut dengan khulu. Wa syar'an, sedangkan secara syar'i arti khulu adalah furqatun tajri baina zawjaini, perpisahan yang terjadi antara suami istri, ala iwadin tadfa'uhul mar'atu li zawjiha, dan perpisahan ini mengharuskan seorang istri membayar sejumlah tebusan kepada suaminya, bi alfadhin makhsusatin, dan perpisahan ini pun diucapkan, tidak bisa dengan isyarat saja, tapi diucapkan di mana ucapannya itu khusus. Ucapannya adalah ucapan yang tertentu, khusus. Seperti seorang istri mengatakan, ceraikan saya. Seorang istri meminta kepada suaminya, tolong ceraikan saya. Meminta supaya suaminya memisahkan dirinya dengan si istri tersebut, melepaskan ikatan pernikahannya. Ini namanya khulu. Tayyib, ba. Kemudian yang kedua dari pembahasan pertama adalah disyariatkannya atau hukum khulu. Pensyariatan khulu. Al-khul'u masyru'un.
Khulu termasuk syariat dalam Islam, termasuk aturan yang ada di dalam Islam. Liqauli ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bihi. Jika kalian khawatir suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, masing-masing gak bisa melaksanakan kewajibannya, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri kepada suaminya untuk menebus dirinya. Maksudnya gak berdosa jika seorang istri mengembalikan mahar yang telah diberikan kepada suaminya, dikembalikan lagi oleh si istri kepada suaminya, supaya si suami itu bisa menceraikan dirinya. Gak apa-apa kata Allah, dengan catatan jika keduanya sudah tidak bisa lagi bersama, dimana jika dipaksakan bersama justru malah mendatangkan mudarat yang lebih besar daripada maslahatnya. Oleh hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna imra'atan Thabit bin Qais atat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang perempuan, bahwasanya ada seorang perempuan, yaitu istrinya sahabat Sabit bin Qais, istrinya Sabit bin Qais, disebutkan dalam riwayat namanya adalah Jamilah binti Ubay. Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jamilah binti Ubay, istrinya Sabit bin Qais, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Sabit bin Qais, wahai Rasulullah, Sabit bin Qais ma'atibu alaihi fi khuluqin wala dinin. Saya tidak mencela akhlak dan agamanya Sabit bin Qais, tidak. Walakinni akrahul kufra fil Islam. Akan tetapi aku benci untuk kembali menjadi kufur. Maksudnya dia takut jatuh ke dalam kufur terhadap suami karena melalaikan hak suami yang menjadi kewajibannya, serta sesuatu yang wajib dipersembahkan untuknya. Hal itu karena dia sangat membenci Sabit, bukan karena aib yang terdapat pada Sabit berkenaan dengan agama dan akhlak. Maka Rasulullah SAW pun bertanya. Faqala Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW bertanya, ataruddina alaihi hadiqatahu, apakah kamu wahai perempuan bisa dan bersedia mengembalikan kebun yang diberikan oleh Sabit bin Qais sebagai mahar pernikahan diberikan kepada kamu, kamu balikin lagi kepadanya? Qalat, perempuan itu bilang iya, bisa dan bersedia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepada Sabit, iqbalil hadiqata, wahai Sabit, terimalah kebunmu itu, terima kembali, wa talliqha tatliqatan, dan ceraikan dia dengan sekali talak. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan seorang istri untuk melakukan khulu. Seorang istri datang kepada Rasulullah dan menyatakan dirinya pengen berpisah dengan suaminya karena suatu alasan yang diterima oleh syariat Islam. Namun jika istri tersebut meminta ingin diceraikan dan dia pengen diceraikan, maka supaya sah dan bisa dipenuhi permintaan perceraiannya itu, hendaklah dia mengembalikan mahar yang diberikan oleh sang suami kepadanya.
balikin. Kalau misalnya sudah dibalikan dan diterima oleh suaminya, maka pada saat itu suaminya mengucapkan kalimat perceraian. Al-mas'alatu tsaniyah. Pembahasan yang kedua, al-ahkamul muta'alliqatu bihi. Hukum-hukum yang berkaitan dengan khulu. Wal hikmatu minhu, dan apa sih hikmah yang terkandung di dalam khulu? Tahap yang pertama, ahkamul khulu. Hukum-hukum khulu. Tatalakhasu ahkamul khulu'i fil ati. Hukum-hukum yang berkenaan dengan khulu itu bisa dirangkum sebagai berikut. Tatalakhas ahkamul khulu, hukum-hukum yang berkaitan dengan khulu, tatalakhas bisa dirangkum fil ati sebagaimana berikut ini. Al-awwal, yang pertama, annal khul'a jaizun lisu'il usyrati baina zawjaini. Khulu itu boleh. Khulu itu boleh. Lisu'il usyrati baina zawjaini, dengan alasan buruknya hubungan antara suami dengan istri. Wala yaqa illa bi'iwadin mali. Dan khulu ini baru bisa terjadi jika istri mengembalikan mahar. Tufriduhu zawjah lizawj. Khulu tidak bisa terjadi, tidak bisa sah kecuali adanya tebusan yang dibayarkan oleh seorang istri kepada suaminya. Maharnya berapa dikembalikan kepada suaminya. Itulah tebusan yang harus diberikan oleh seorang istri kepada suaminya agar khulunya bisa terlaksana. Sekali lagi, khulu itu boleh. Tapi yang harus diperhatikan, bolehnya khulu jika hubungan antara suami istri tidak ada maslahatnya. Dan khulu ini sah jika seorang istri mengembalikan mahar yang diberikan oleh suami kepadanya, dikembalikan lagi oleh istri kepada suaminya. Atsani la yaqa min ghairi zawjatir rasyidah. Khulu hanya terwujud dari istri yang berakal normal, rasyidah. Khulu terwujud jika datangnya dari istri yang berakal normal. Lianna ghaira rasyidati la tamliku tasarruf linaqsil ahliyati. Adapun istri yang pemikirannya tidak baik, maka sejatinya istri tersebut dia tidak bisa mengurus urusannya sendiri. Sebab akalnya tidak baik. Kalau akal seseorang tidak baik, maka dia nggak bisa mengurus dirinya sendiri. Nah, jika dia saja tidak bisa mengurus dirinya sendiri, maka khulu tidak datang dari istri tersebut. Sekali lagi, yang ketiga, yang kedua, khulu hanya terwujud dari istri yang berakal normal, rasyidah. Adapun selain yang berakal normal, itu pada dasarnya dia tidak berhak mengurus urusannya sendiri, dia nggak bisa. Yang mengurus urusannya adalah walinya, orang tuanya. Jadi misalnya si istri ini buru-buru pengennya cerai, padahal suaminya Masya Allah tanggung jawab, melaksanakan kewajiban, mendatangkan manfaat luar biasa, tapi istrinya emang yang gak jelas. Maka walaupun tuh istri minta khulu, gak diterima, kecuali yang minta adalah pihak keluarganya, karena istri ini gak dianggap omongannya, sebab akalnya tidak baik, pemikirannya tidak benar. Balikin ke keluarganya. Jika keluarganya ya memandang iya emang suaminya begini begitu ya, memenuhi haknya istri, menjalankan kewajibannya, memberikan manfaat,
Tapi kadang suami ini ya di luar dia berbuat maksiat yang na'udzubillahi min zalik. Maka keluarga si istri ini pun takut istrinya malah terseret ke dalam kemaksiatan itu. Minta dihulu boleh jika datangnya dari pihak keluarganya istri. Tapi kalau datangnya dari istrinya ya tidak bisa terwujud karena akalnya yang tidak sempurna dan tidak baik, pemikirannya tidak baik. Ya, sekali lagi khulu hanya terwujud dari istri yang berakal normal. Jika berakal tidak normal, kurang baik, maka dikembalikan kepada keluarganya, biar keluarganya yang memandang. Kalau misalnya tidak perlu khulu, bahkan lebih baik bersama, ya biarkan bersama, nggak usah khulu. Tapi kalau keluarganya memandang memang harus khulu, baru khulu. Baik. Lanjut yang ketiga. Idza khala ar-rajulu imra'atahu malakat imra'atu bidzalika amra nafsiha wa lam yabqa li zawji 'alaiha min sultan wa la raj'atan lahu 'alaiha. Ini perlu diperhatikan nih. Bila seorang laki-laki menerima khulu dari istrinya, menerima minta pisah dari istrinya, istrinya minta pisah lalu diiyakan oleh suaminya, apa dampaknya? Malakat imra'atu bidzalika amra nafsiha. Maka dengan penerimaan tersebut seorang istri memiliki kendali terhadap dirinya. Udah secara utuh istri yang bertanggung jawab. Walam yabqa li zawji 'alaiha min sultan. Sedangkan suami sudah tidak punya lagi kekuasaan apapun, tidak ada kekuasaan apapun untuk mengatur si istri. Wala raj'atan lahu 'alaiha. Bahkan si suami tidak bisa rujuk kepada istrinya, nggak bisa bai'an. Ini bedanya khulu sama cerai, sama tolak. Kalau talak, si suami masih mengurusi istrinya, masih memberikan nafkah, ya, masih mengatur lah. Dan suami masih memiliki kesempatan untuk bai'an sama istrinya, balikan lagi. Tapi kalau khulu udah langsung lepas. Suami udah gak punya urusan lagi sama istrinya. Ya, suami udah gak punya lagi urusan sama istrinya. Dan suami juga sudah gak bisa lagi balikan sama istrinya. Tayyib. Ar-rabi yang keempat, la yalhaqul mukhala'atu talaqun aw dhiharun aw ila athna iddatiha min zawjiha alladhi khala'aha li'annaha tasiru ajnabiyyah an zawjiha. Istri yang berkhulu tidak mendapatkan talak atau zihar atau ila di tengah masa dia merampungkan iddahnya dari suami yang mengkhulunya. Karena dengan khulu maka istri langsung menjadi wanita asing bagi suaminya, udah gak jadi mahramnya lagi. Istri yang berkhulu maka dia tidak mendapatkan talak, ya nggak ada hukum talak atau zihar atau ila, di mana pada talak, zihar dan ila ada iddahnya, ada masa penantiannya. Sedangkan khulu tidak. Maksudnya begini, ikhwan, jika suami menceraikan istrinya dengan talak, itu kan ada penantian, namanya masa iddah. Begitu pula dengan zihar dan juga ila, apalagi itu zihar, apa itu ila, ya sama lah. Intinya berpisah dengan istri. Untuk tiga hal ini, tolak, zihar, ila, ada masa iddahnya.
Sedangkan khulu tidak. Dan ketika khulu terjadi, langsung statusnya istri menjadi wanita asing bagi suaminya. Maksudnya wanita asing, ya dia udah gak boleh berdua-duaan lagi. Udah seperti orang lain lah. Seperti itu. Al-khamis, yajuzul khala' fil haidi wa tughri alladhi jama'aha fihi li'adami dharar 'alaiha bidzalika fa innallaha subhanahu atlaqahu wa lam yuqayyiduhu bi zamanin duna zamanin. Khulu itu boleh dilakukan walaupun istri sedang haid atau dalam keadaan suci dan sebelumnya pernah berhubungan suami istri. Karena tidak ada mudorot atasnya dalam hal ini. Ya, khulu walaupun dilakukan dalam keadaan haid, dalam keadaan perempuan tidak haid dan sudah berhubungan suami istri sebelumnya, khulu boleh terjadi. Karena tidak ada dampak mudorot bagi istri dalam khulu ketika sedang haid atau dalam keadaan suci dan sudah berhubungan. Dan ini diperkuat karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan menyampaikan tentang khulu secara mutlak. Tidak Allah Subhanahu wa taala kaitkan waktunya. Beda dengan talak, Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan waktunya, di mana talak tidak boleh dilakukan dalam keadaan haid. Tidak boleh dilakukan dalam keadaan perempuan suci tapi sudah berhubungan, tidak boleh. Talak hanya boleh dilakukan ketika istri dalam keadaan suci dan tidak melakukan hubungan badan sebelum perceraian itu terjadi, sebelum talak itu terjadi. Misalnya istri dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan haid. Suami menceraikannya. Dilihat, walaupun si istri itu dalam keadaan suci, sebelumnya berhubungan atau tidak. Jika sebelumnya berhubungan, maka gak boleh cerai. Jika sebelumnya berhubungan, maka gak boleh cerai. Tapi kalau sebelumnya tidak ada hubungan, tidak berhubungan badan, boleh cerai. Adapun khulu, enggak, berbeda dengan talak. Kalau khulu, kapanpun boleh. Mau dalam keadaan istri sedang haid, mau dalam keadaan istri sedang suci dan sebelumnya berhubungan, gak apa-apa. Karena gak ada mudarat dalam hal tersebut. As-sadis yang keenam, yahrum ala rajul an yu'dhi zaujatahu wa yamna'ha huquqaha hatta yatarraha ila khal'i nafsiha. Nih, kadang ada seorang suami yang jahat sama istrinya. Sebetulnya dia udah gak suka sama istrinya. Cuman kalau dia mengucapkan cerai, maka dia gak bisa mendapatkan kembali mahar yang dia berikan kepada istrinya. Lalu dia pun menzolimi istrinya, menganiaya istrinya sampai istrinya gak tahan dan supaya istrinya itu minta diceraikan. Karena kalau yang minta cerai istri, maka si istri wajib mengembalikan mahar. Nah ini yang dipengen sama si suami. Dia pengen cerai, tapi dia juga pengen dapat maharnya. Dan ini haram. Haram bagi seorang suami menyakiti istri dan tidak memenuhi hak-haknya istri, sehingga istri merasa tidak nyaman, tersiksa, dan dia pun minta diceraikan. Ini gak boleh. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Dan janganlah kalian wahai para suami menyiksa istri, menyengsarakan istri karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah suami berikan kepada istrinya. Jangan. Seorang suami jangan sekali-kali menyiksa istrinya
hanya untuk supaya istrinya yang minta cerai dan dia dapat lagi maharnya. Haram, gak boleh. Jangan, kata Allah. Dan larangan itu artinya haram. Kecuali ya si istri tersebut berbuat keji secara terang-terangan, berbuat maksiat secara terang-terangan, maka suami pada saat itu berhak menyuruh istrinya yang meminta cerai supaya dia mendapatkan sebagian atau mendapatkan mahar yang diberikan oleh suami kepada istri. Sabi yang ketujuh, yukrah lil mar'ati wa yuhdhar 'alaiha mukhala'a zawjiha mastiqamatil hali wa duna sababin yaqtadhihi. Makruh dan dibenci jika ada seorang istri meminta khulu kepada suaminya, minta diceraiin sama suaminya, sementara kehidupan keduanya itu baik-baik saja. Artinya gak ada sebab yang membolehkan seorang istri minta diceraikan, gak ada. Suaminya baik, memenuhi kewajiban. Kan yakuna zawju ma'iban fi khalqihi walam tatikil mar'atul baqa' ma'ahu. Contoh misalnya si suami itu cacat dan istri gak bisa menerima, padahal suaminya mah baik, semua dilaksanakan buat istrinya. Al-kana say'an fi khuluqi, atau ada sesuatu yang gak disuka sama si istri dari suaminya. Al-khafat alla tuqima hududallah, dan karena ada sesuatu yang membuat si istri gak suka sama suaminya, jadi si istri itu gak mau menunaikan kewajibannya. Dan dia takut jadi kufur. Dia gak suka sama suaminya karena ada suatu aib dalam suaminya. Ada kecacatan dari diri suaminya. Si istri gak bisa nerima. Tapi suaminya baik-baik aja, mendatangkan maslahat. Ini makruh. Ya, sekali lagi haram, bahkan haram seorang perempuan, seorang istri minta diceraikan oleh suaminya jika suaminya baik-baik aja dan gak ada sebab. Ya, gak ada sebab. Gak ada sebab tahu minta cerai. Ini haram. Taib, haibati fillah, itu dia hukum-hukum yang berkaitan dengan khulu. Kemudian yang al-hikmatu min masyru'iyatil khulu. Apa sih tujuan dan hikmah menjadikan khulu termasuk syariat dalam Islam? Apa hikmahnya khulu termasuk dalam aturan Islam? Minal ma'lumi anna zawaji tarabut baina zawjaini wa ta'ashur bil ma'ruf. Sebagaimana diketahui bahwasanya pernikahan adalah ikatan dan hubungan baik antara suami istri. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan untuk kalian istri-istri yang dari jenis kalian sendiri, maksudnya sama-sama manusia. Litaskunu ilaiha, supaya kalian wahai para laki-laki merasa tenteram dengan keberadaannya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menakdirkan, menetapkan adanya rasa kasih sayang di antara suami dan istri. Fahadhi thamratun nikah, ini adalah hasil dari pernikahan, timbulnya rasa ketentraman, rasa kasih sayang. Fa idza lam yatahaqqaq hadzal makna, jika tujuan dari menikah yaitu ketentraman, kasih sayang tidak terwujud, falam tujadil mawaddatu bainat tarafaini aw lam
tujadu minaz-zawji wahdah fasa'atil usrah wa ta'assara al-ilaj fa inna zawja ma'murun bitasrihi zawjah bi ihsan. Jika tujuan pernikahan tidak tercapai, di mana tidak adanya kasih sayang antara suami istri, atau suami sama sekali nggak sayang sama istrinya sehingga hubungan antara keduanya memburuk dan tidak bisa diperbaiki, nggak bisa diperbaiki hubungannya, maka hendaklah suami menceraikan istrinya dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa imsakun bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang baik, artinya menjaga hubungan yang baik antara suami istri, atau cerai kalau memang nggak bisa menjaga hubungan yang baik, justru malah buruk terus hubungannya. Kalau buruk terus nggak bisa diperbaiki, maka ya sudah, pisah. Fa idza wujidatil mahabbatu min janibi zawji duna zawjah bi an karihat khuluqa zawjiha aw karihat naqas dinihi aw khafat ithman bi tarki haqqihi fa innahu fi hadhil halati yubahu lil mar'ati talab firaqihi ala iwadin tabdhuluhu lahu. Bila ditemukan cinta dari pihak suami duna zaujah, tapi istri tidak, ya, suaminya sayang, suaminya cinta, tapi istrinya enggak, di mana istrinya itu membenci akhlak suaminya, membenci kurangnya agama atau ketaatan suaminya dalam urusan agama, atau khawatir istrinya itu menjadi tidak taat sama suaminya yang menjadikannya kufur terhadap suami. Maka dalam keadaan ini seorang istri boleh meminta cerai dengan cara dia mengembalikan maharnya kepada suaminya, wa tafdi bihi nafsaha, dan itu sebagai bentuk tebusan. Liqauli ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah, jika kalian khawatir keduanya yaitu suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya jika seorang istri mengembalikan maharnya kepada suami dan suami menerimanya. Gak apa-apa, ya. Artinya dalam Islam itu ada yang namanya perpisahan dalam hubungan suami istri jika memang diperlukan, tapi jika tidak maka lebih baik dijaga, Taib ahibati fillah, mungkin sampai di sini jumpa kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah kita bahas. Yuk kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.